Selamat pagi, selamat datang di Renungan PKSN 2025. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai permenungan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi hidup kami. Kami akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional 2025 ini yang bertema Allah Sumber Pembaharuan Relasi dalam Hidup. Kami mohon bantulah kami untuk memahami sabdamu ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menyisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita renungkan bacaan pada hari ini. Bacaan pada hari ini diambil dari Lukas 6, 1-5, menekankan bahwa Yesus sebagai anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bukan sebaliknya menyoroti bahwa hukum Sabat diciptakan untuk memanusiakan dan memelihara, bukan juga untuk menjadi beban yang memberatkan. Contoh, Daud memakan roti khusus imam ketika lapar, dan tindakan Yesus membiarkan murid memetik buah gandum pada hari Sabat. Ini menunjukkan bahwa kasih dan membutuhkan manusia lebih utama daripada aturan yang sangat ketat. Inti renungan pada hari ini adalah pentingnya memegang hukum Sabat dengan hati yang benar, berfokus pada kasih dan pemeliharaan Allah, dan tidak tersesat dalam legalisme atau kepatuhan buta terhadap peraturan buatan manusia. Pada hari Sabat, Yesus dan muridnya melewati ladang gandum. Karena lapar, mereka memetik bulir gandum dan menggosokkannya di tangan dan memakannya. Tindakan murid-murid Yesus ini dilihat oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi melakukan tindakan bahwa apa yang dilakukan Yesus melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak boleh jatuh ke dalam legalisme seperti yang saya katakan tadi, yaitu hidup hanya berdasarkan aturan-aturan tanpa hati. Namun juga tidak boleh hidup dalam kesewenang-wenangan yang mengabaikan hukum Allah sama sekali. Kita perlu menyeimbangkan antara tradisi dan kebutuhan dengan kebaikan dan kasih
sebagai prinsip utama. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, permenungan pada hari ini. Semoga permenungan hari ini mampu menggerakkan hati kita untuk menebarkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk mengupayakan pembaruan selasi dalam diri sendiri. Dengan jalan bertobat dan kembali pada jati diri kami sebagai anak-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Dikau sebagai sumber pembaharuan hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.